Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya boleh saya tahu hari ini saya akan berbicara dengan siapa? Nama saya Atalia Putri Madani, Ibu. Ibu bisa manggil saya Talia. Oke, Mbak Talia, saya izin panggil Mbak Talia ya. Oke, perkenalkan dulu, hari ini Mbak Talia akan melaksanakan sesi konseling bersama saya. Nama saya Fadilah, Mbak Talia bisa panggil saya Denis, Dila, Ibu Denis atau Mbak Denis juga boleh, senyamannya Mbak Talia aja. Oke. Oke, sebelumnya Mbak Talia apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya kalau untuk sekarang apa ini Mbak Talia? Kesibukannya ini kuliah, terus lagi masa-masa OTW UAS, jadi lagi minggu tenang. Oh ya, jadi mungkin kesibukannya untuk minggu ini mungkin belajar untuk persiapan UAS ya. Oke. Mbak Talia emang semester berapa sekarang? Semester 2. Semester 2. Alhamdulillah berarti sudah memasuki tahun pertama di perkuliahan ya. Tahun pertama pas. Oke. Kalau saya lihat dari sini nih, sepertinya Mbak Talia ini habis kemana gitu, soalnya outfitnya kayak bagus banget. Nah, habis dari mana Mbak Talia? Tadi habis makan sama teman-teman dari luar. Oh, makan sama teman langsung ke sini. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, perlu saya ingatkan lagi bahwa dalam sesi ini akan berjalan kontrak kita selama 45 menit ke depan, dan harapan saya selama jenjang waktu yang sudah ditentukan ini Mbak Talia bisa menceritakan apapun tanpa ada apapun yang tertutupi. Apabila Mbak Talia malu untuk bercerita, tenang saja, pelan-pelan, boleh diutarakan, tidak perlu terburu-buru lah intinya. Kemudian Mbak Talia tenang saja, apapun yang akan kita bicarakan pada sesi kali ini tidak akan saya bawa ke forum di luar ruangan ini. Jadi Mbak Talia bisa bebas bercerita tanpa rasa takut apabila nanti takutnya saya menyebarkan cerita Mbak Talia yang menurut Mbak Talia anggap privasi itu ke orang lain. Oke. Jadi tadi Mbak Talia habis dari teman-teman ya, capek ya? Sedikit apa ya, tapi happy kan? Happy dong karena teman-teman ya. Mbak Talia sekarang kesibukannya selain kuliah apa nih Mbak, kalau boleh tahu? Nggak ada kesibukan sih Bu, karena menurut saya lagi ngerasa untuk tahun ini saya benar-benar lagi ngerasa capek sama kegiatan yang berlebihan. Kayak gimana itu yang berlebihan? Menurut saya ya, kayak misal waktu di SMA saya selalu berkegiatan apapun itu ya udah dengan semangat aja. Cuma di tahun akhir ini saya kalau setiap mau melakukan kegiatan apa itu saya itu pasti capek duluan. Sudah bayangnya sudah kayak aduh nggak wis gitu. Sebelumnya Mbak Talia ini ngekos atau tinggal sama keluarga? Saya tinggal sama sepupu saya di dekat kampus. Oh, tinggal sama sepupu? Iya, sama kalau sepupu. Orang tua gitu? Orang tua ada di Gresik, di kota saya. Oh, Mbak Talia ini orang Gresik? Iya, orang Gresik. Oh, jadi di sini ini sama sepupu ya? Iya, sama sepupu. Kalau mama papa kabarnya kayak gimana Mbak Talia? Mama baik. Kalau papa udah lama nggak ada. Oh, udah lama nggak ada. Oke. Mama sehat ya berarti ya? Sehat. Kalau kan Mbak Talia ini kan di Surabaya ya, rumah sepupunya. Tinggal sama sepupu di Surabaya ini kegiatannya mungkin masih dominan kuliah mungkin ya. Iya. Kalau sama keluarga nih gimana Mbak? Gimana Bu? Ya mungkin kalau sudah di rumah mungkin kebanyakan family time di rumah. Enggak sih Bu, kalau misal saya di rumah itu di rumah saya sendiri kan Bu, bukan yang di sepupu kan. Iya. Kalau misal di rumah saya itu banyak di luarnya. Mungkin family time mungkin di hari weekend waktu kakak saya yang sudah menikah itu pulang ke rumah, itu baru kita family time gitu. Terus Berapa bersaudara? 3. Pertama sudah nikah, terus kedua saya, 3 itu adik saya yang selisih 1 tahun sama. Oh, selisih 1 tahun? Iya, 1 tahun aja.
Gimana nih dinamika persaudaraannya Mbak Talia sama kakak adik nih? Kalau saya sama kakak saya itu nggak segitu deket Bu. Tapi kalau sama adik saya berusaha untuk mendekatkan diri ke adik saya. Karena gimana ya Bu? Sewaktu saya kecil, kakak saya ini memang selalu lebih berpihak ke adik saya daripada saya. Jadi saya itu yang apa ya? Ini bahasa kasarnya ya Bu, kayak selalu dihakimi gitu loh Bu. Kalau misal main tangan itu kakak saya yang lebih main tangan ke saya daripada adik saya. Terus kalau ngelampiasin emosi kakak saya itu ke saya daripada adik saya. Itu udah dari kecil ya Bu. Walaupun umur saya sama adik saya itu kayak selisih dekat, cuma perilakunya itu tetap beda. Harusnya menurut saya itu ya sama-sama aja, karena saya sama adik saya itu setahun cuma berbeda berapa bulan aja gitu loh. Jadi Mbak Talia ini mungkin sedang merasa kalau kakaknya Mbak Talia ini agak sedikit pelikasi mungkin ya perlakuannya dengan ke Mbak Talia dan adik. Sebenarnya itu bukan hanya kakak saya aja sih Bu. Saya itu kalau di keluarga saya itu gak tau ya Bu, menurut saya ini kayak kutukan aja buat anak kedua. Kayak ya mereka dituntut untuk kayak sendiri aja, kayak ya nyari salahnya sendiri aja gitu. Gak tau sih Bu, cuma saya kalau di keluarga saya itu saya harus sendiri gitu. Kayak sedari kecil ya Bu, saya cerita sama kamu. Dari kecil orang yang menurut saya yang membuat saya percaya itu ninggalin saya gitu kan, ya almarhum papa saya. Menurut saya walaupun saya sama beliau nggak sering ketemu karena beliau harus kerja jauh, tapi rasa sayang yang saya dapat itu lebih ada di ayah saya daripada ke mama saya. Kalau semisal beliau datang, beliau itu selalu kayak gimana caranya biar saya itu dapat kasih sayang gitu loh. Nah tapi emang dari kecil maaf ya mungkin agak mencolok ceritanya. Jadi kayak papa saya itu kan sibuk banget kerja 3 bulan sekali pulang. Terus tapi saya tidak ngerasain kasih sayang yang dikasih itu sama papa saya gitu. Tapi nggak saya dapat dari mama saya, karena mama saya juga kayak 24/7 itu bekerja, dan saya itu pasti dititipkan ke orang-orang kayak ke apa sih, kayak baby sister, terus habis itu titipin ke penitipan anak gitu Bu. Nah jadi di waktu saya beranjak dewasa saya tuh merasa kayak nggak adil aja Bu, kayak kenapa orang sing benar-benar ngasih perhatian itu kok harus kayak pergi duluan gitu loh Bu. Jadi kayak itu tidak nggak terima di situ gitu loh Bu. Waktu pun ada masalah keluarga, mama saya itu lebih dominan nolongin adik saya gitu loh Bu daripada nolongin saya, dan yang nolongin saya ya cuma papa saya gitu loh Bu. Terus itu kenapa waktu saya pokoknya semenjak almarhum bapak saya nggak ada, saya itu selalu merasa sendiri. Kayak kakak ini awalnya belum tahu ya Bu, kayak kakak saya itu selalu marah-marah, selalu saya Bu, pakai main tangan gitu-gitu. Sebenarnya mama saya itu juga kayak gitu, main tangan juga. Cuma kalau main tangan
itu tuh ya udah mama saya semua keluarga, maksudnya ya keluarga ini tahu aja bu, cuma kalau waktu kakak saya ngasarin saya itu mama saya tuh nggak tahu, dan kakak saya itu selalu ngajak ke saya itu kayak apa bilang ojo sampai mama tahu gitu kan bu. Nah saking saya nggak pernah ceritanya dan nggak pernah deket sama mama saya itu, jadi saya itu apa tuh ngempet sendiri gitu loh bu. Jadi waktu ada ya bu, katanya keluarga saya itu selalu berpihaknya itu ke adik saya gitu bu, kayak misal ini dari mama saya dulu aja bu, saya sama dia kan tumbuh bareng, jadi kayak temen saya ya temen adik saya gitu. Nah waktu kecil itu saya tuh strict banget tuh, kayak mau main itu nggak boleh, terus mau apa itu selalu nggak boleh, dan selalu mama saya itu nyelesainnya itu selalu pakai main tangan gitu. Tapi entah kenapa mama saya itu setelah main tangan itu dia tuh juga selalu nyelamatin adik saya gitu loh bu, kayak ini beberapa kayak peristiwa yang selalu saya ingat, dan kalau misal saya sakit hati itu tuh sampai detik ini tuh tetap terlintas gitu loh di otak saya. Kayak pernah waktu itu saya main pulang sama adik saya dipukulin, nah tapi yang diobatin cuma adik saya aja gitu, kayak semisal kan biasanya habis dipukulin tuh saya sama adik saya itu kan ke kamar kan bu. Nah mama saya itu pasti waktu itu ke kamar, pembantu saya itu bilang kayak gini, bu sampe itu jangan kayak gitu, itu lo lihat tentang anak sampe tuh luka kabeh. Terus habis itu akhirnya mamaku tuh beli apa, nyuruh anunya itu buat beliin obat gitu loh bu. Terus tapi yang jualnya itu cuma ada saya aja, kayak bilangnya tuh apa sini apa Rangga yuk sini mau obatin, terus Harno kakakmu itu Harno, terus itu banyak bu kejadian-kejadian yang kayak mama saya itu selalu berpihak sama adik saya gitu. Terus bahkan kakak saya pun kayak juga kayak gitu loh bu, kayak misal dia mukulin saya gitu ya bu ya, apa namanya, saya tuh nggak pernah mau gitu loh bu ngomong ke mama saya, karena ya itu kayak saya itu takut kalau misal mama saya itu bakal mukulin juga saya gitu loh bu. Nah tapi adik saya juga diam ya bu, kenapa kok dia nggak bilang ke mama saya kalau saya itu dipukulin sama kakak saya, kalau saya itu juga dijahatin sama kakak saya. Kayak orang rumah itu nggak tahu juga, itu lebih memilih untuk diam ketika saya gak baik-baik aja gitu loh bu. Kayak Itu kejadiannya setelah papa tidak ada. terus habis itu siapa namanya, saya tuh waktu itu tuh lebih sering gitu loh bu kegiatan ya udah di rumah aja, karena pas itu juga posisinya lagi corona kan, jadi saya tuh lebih memilih di rumah aja. Nah Oke, jadi itu tadi kan kejadiannya setelah papa meninggal. Nah tadi kan ada Mbak ART ya yang kelihatannya sedikit peduli sama Mbak Thalia, itu sampai sekarang apa masih bekerja dengan Mbak Thalia? enggak sih bu, tapi beliau itu sudah cukup lama ikut saya tapi berhentinya sekitar 2 tahun akhir ini karena beliau ingin buka usaha sendiri. Nah waktu ada beliau tuh saya sebenarnya tuh sedikit bersyukur gitu bu, karena saya itu akhirnya dapetin kayak sosok kakak dari dari anaknya. Terus pokoknya menurut saya tuh keluarganya si ini tadi tuh peduli banget gitu sama saya. Jadi saya tuh sedikit kayak oh gini ya kalau apa namanya disayang sama kakak gitu.
saya tuh sadarnya tuh dari kayak saya bisa ngerasain ini semua nggak adil itu saya ingat waktu 2019-an itu karena saya sampai saya itu benar-benar kayak ngiteni gitu loh Bu, kayak karena tiap hari itu saya tuh selalu nangis gitu loh Bu, kayak karena perlakuan kakak saya itu yang menurut saya tuh kayak aduh gak adil gitu loh Bu, karena kayak kalau semisal sama adik saya beliau itu selalu ngeman-ngeman gitu loh Bu, dan jangan sampai adik saya ini terluka, tapi kalau sama saya itu kalau bisa itu saya tuh harus terluka gitu loh Bu. Nah karena kejadian itu jadinya saya tuh untuk sekarang itu nggak bisa deket gitu Bu sama kakak saya. Mungkin kakak saya itu baru sadar gitu loh Bu, kayak dia itu sering beberapa kali itu sering kayak ngomong kayak kenapa sih kok gak tahu cerita, kenapa sih kok gak tahu ngomong sama kakak lah ada apa-apa ibu gitu. Cuma saya tuh nggak mau gitu loh Bu, kayak bakal ngejelasin kayak soalnya karena kakak saya tuh nggak berani kayak gitu loh Bu, karena masih ada rasa-rasa takut gitu. Jadi sekarang itu tuh sedikit dibilang akur ya akur, tapi kalau untuk deket sampai curhat yang gimana itu nggak bisa gitu loh Bu. Terus dampak dari hubungannya Mbak Talia sama kakaknya itu bikin Mbak Talia ngerasa benci juga nggak ke adik, karena kan dilihat dari ceritanya Mbak Talia tadi kan kakak kan selalu kalau bisa adik yang nomor satu. Apakah hal itu tuh jadi pemicu buat Mbak Talia untuk membenci adik? Enggak sih Bu, dari kejadian-kejadian itu saya itu tambah kayak adik saya itu jangan sampai kayak saya, kayak sampai kehilangan sosok kakak gitu loh Bu, karena menurut saya itu sosok kakak itu penting kayak buat pengalaman buat adiknya. Kalau adiknya mau melangkah kemana-mana itu menurut saya itu ya penting gitu Bu, kalau di pandangan saya ya Bu, karena waktu beranjak dewasa saya itu apa-apa tuh meraba sendiri tanpa minta bantuan kakak saya gitu loh Bu. Nah saya tuh nggak mau adik saya tuh ngerasain apa yang saya rasain gitu. Jadi kalau semisal sekarang mungkin orang yang paling saya sayang itu mungkin ya adik saya gitu loh Bu, karena saya melihat, saya tuh berharap melihat dia itu saya, jadi saya memperlakukan adik saya itu juga karena saya lihat diri saya gitu loh. Jadi saya itu bukan memperlakukan adik saya itu hanya karena kayak oh kamu adikku, tapi karena kayak coba kita lihat dulu kayak gini, maksudnya bisa punya kakak yang beneran, terus jalannya ada gitu loh Bu. Nah, saya tuh lihat adik saya tuh kayak gitu, jadi saya tuh benar-benar sayang banget sebenarnya. Kayak kalau semisal di dunia ini saya tuh pengen jadi kayak peta dunianya dia gitu loh Bu. Gitu sih Bu. Kira-kira menurut Mbak Talia, adik tahu nggak kalau perlakuan kakak sama mama ke adik sama ke kakak ke Mbak Talia ini beda? Mbak Talia pernah cerita ke adik kalau beda gitu? Enggak sih Bu, enggak pernah ingin ngomong kayak gitu, karena adik saya pun kelihatannya menurut saya itu adik saya itu di waktu-waktu tertentu dia itu masih melihat saya itu sebagai kakak yang jahat menurut dia gitu. Saya juga nggak tahu kenapa, cuma kayak dia itu selalu gitu loh Bu, kayak kadang anggap saya kayak kak kamu itu jangan kayak gitu, kamu tuh itu salah gini, tapi yang dia bilang salah itu saya tuh nggak salah gitu loh Bu. Saya tuh kadang bingung ya Bu, di rumah itu saya tuh siapa gitu loh Bu, kayak susah ada masalah keluarga gitu ya Bu, kayak kadang saya tuh pengen susah saya bertengkar sama mama saya karena ngungkapin perasaan apa yang saya nggak suka gitu loh Bu. Lah mama saya tuh selalu kayak marahin saya tuh bawa aktivitas saya gitu, kayak misal saya suka banget main ya Bu,
kamu itu kan main terus gini gitu kan Bu. Lah terus saya bakal kayak, mah aku main tuh nggak main tok gitu. Aku nih ya gini gitu. Nah lah sekarang aku ngomong kayak gitu Bu, mama saya tuh pasti sampai nangis sampai kepikiran. Dan kalau sekarang adik saya tahu, adik saya tuh bakal marah ke saya kayak kenapa. Dan adik saya tuh menurut saya kayak paling untuk usia sekarang ya Bu, adik saya tuh bilang kayak, kamu itu kalau ada masalah itu umpetin sendiri aja, nggak usah kamu bilang-bilang ke mama, kamu tuh kepikiran gini. Itu kayak rasanya kayak, ya Allah, berarti salah tak aku bilang aku cinta mau itu salah tak gitu loh Bu. Nah tapi mama saya itu terus-terusan kayak maksa saya untuk saya itu harus bisa nganu adik saya gitu loh Bu. Terus saya tuh bingung gitu loh Bu, di keluarga itu saya tuh siapa gitu loh Bu, karena setiap saya ngapa-ngapain itu saya tuh selalu salah gitu, kayak bener pun nggak tahu kapan bener. Dari ceritanya Mbak Talia tadi kan kayaknya adik belum tahu apa-apa ya tentang perbedaan pelakuannya ke Mbak Talia sama ke adik. Sebenarnya Tahu Bu, harusnya tuh tahu ya Bu, karena sedari kecil orang yang paling maksudnya ditolong di keluarga itu dia gitu loh Bu. Kayak dulu tuh pernah Bu, kayak mama papa saya tuh kayak pisah rumah gitu loh Bu karena berantem. Nah yang ikut mama saya itu kan adik saya Bu, dia enak banget Bu, maksudnya dia dapat fasilitas yang oke daripada saya sama almarhum papa saya gitu Bu. Nah harusnya dari hal-hal kecil, semua perlakuan yang dia dapat harusnya dia tuh paham gitu loh Bu. Kenapa aku nggak tahu ya Bu, apa yang dipikirannya dia ya Bu, bingung gitu. Mbak Talia pernah nggak ketika adik tadi bilang kan kalau punya masalah itu tolong disimpan sendiri, itu pernah nggak kayak melakukan pembelaan di depan adik, kan itu nggak tahu apa-apa ya, selama ini yang disalahkan mama itu selalu aku. Nah itu aku nggak memilih untuk ngomong Bu, karena ya itu tadi, karena aku berharapnya dia tuh nggak berpikir sampai sana yang aneh-aneh gitu loh Bu. Kayak hal yang paling aku takutin itu adik saya tuh kayak bakal mikir kayak, aku anak terakhir, aku nanti harapan terakhir, aku gak mau jadi beban. Aku gak pengen Bu adik saya tuh punya pikiran seperti itu. Saya tuh pengen, ya mungkin ini salah saya ya, kayak saya tuh pengennya itu adik saya tuh tetap mikir kayak, ya kamu anak kecil, ya wes kamu main sesukamu, kamu mau ngapain ke sesukamu, kamu pasti tak dukung, kamu pasti didukung sama keluarga besar itu pasti kamu gitu. Terus kalau dari perlakuan mama ke Mbak Talia tadi, pernah nggak kayak Mbak Talia itu tanya ke mama, kenapa kok perlakuan mama ke aku ke adik ini berbeda, pernah nggak minta? Kelihatannya sih kayak pernah gitu Bu, tapi dijawabnya tuh nggak secara ngomong gitu loh Bu, tapi dijawabnya tuh kayak tingkah laku gitu loh Bu. Akhirnya terjawab sendiri kenapa adik saya itu gitu kan, karena maksud saya itu pikiran sempit ya Bu, karena saya tuh dapat alasan-alasan kayak, ya soalnya adikmu dari kecil itu nggak enak, jadi adik saya itu apa sih namanya, tulang wangi, Jawa tau kan. Jadi keluarga saya itu pasti kejawen, tulang wangi apa gitu loh. Jadi kalau misalkan naik kayak barang-barang halus, adik saya yang kena. Jadi adik saya itu sering jatuh, kena kepala, terus sering kena kayak gitu. Nah jadi mereka tuh beranggapan kayak itu tuh bakal terjadi sampai besar, dan mereka tuh mengeman-ngeman adik saya gitu loh Bu, gitu. Jadi apa namanya, yaitu dijawabnya lewat itu tadi sih Bu. Gitu. Sebenarnya saya tuh mungkin aku sekarang tuh nggak bisa nyalain keluargaku memperlakukan aku kayak gimana atau gimana.
itu nggak bisa. Mungkin akhirnya saya itu kayak sekarang itu salah saya gitu loh, mungkin karena kayak mungkin karena saya kehilangan sosok almarhum, terus akhirnya setiap perlakuan yang menurut saya nggak adil itu mereka tak anggap jahat, tapi mereka jahat menurut saya karena mungkin banyak 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 perilaku yang memang itu nggak adil aja Bu, menurut saya. Terus karena kejadian itu kira-kira berdampak nggak di hubungan Mbak Thalia dengan mama dan kakak? Tadi kan Mbak Thalia bilang kalau di Surabaya ini dengan sepupu. Pernah nggak merasa kayak terlalu nyaman di rumah sepupu jadi malas pulang ke rumah karena ya itu tadi kalau di rumah nanti aku disalah-salahkan? Tapi enggak sih Bu, untungnya mulai mungkin karena jadi di keluarga saya itu punya kayak apa sih Bu? Ya kayak juru kunci, cuma bukan juru kunci gitu ya Bu. Jadi waktu kita lagi pembersihan, si beliau ini ngomong kayak kasihan gitu, kasihan almarhum kelihatannya masih belum sepenuhnya tenang karena apa namanya, ada salah satu keluarga itu yang belum sepenuhnya ikhlas gitu. Terus habis itu mama saya itu nyadari kalau itu saya, karena saya kalau misal ada apa-apa itu saya itu pasti buka kayak chat gitu loh Bu, kayak seolah-olah itu saya itu bisa curhat ke almarhum papa saya gitu Bu. Terus habis itu kayak si beliau itu mah bilang kayak gitu lah, papa saya itu bilang kayak kelihatannya Thalia apa Pak, soalnya Thalia itu sering kayak gini gitu. Nah terus dari situ mungkin mama saya akhirnya sadar gitu Bu, kayak oh mungkin perilaku saya ini sudah salah gitu. Terus akhirnya mulai SMK setelah kejadian yang menurut saya ada yang nggak bisa saya ceritakan sama sekali. Di waktu SMK mungkin karena saya dapat ya serupa konseling tapi dari wali kelas saya, akhirnya saya tuh membobol tembok benci saya ke mama saya gitu loh Bu. Dan sebaliknya mama juga akhirnya membobol rasa mungkin mama saya tuh kayak lihat saya tuh mungkin nggak tahu ya benci atau gimana, pokoknya mama saya tuh akhirnya saya sama mama itu seiring jalannya waktu akhirnya kita punya rasa dekat gitu loh Bu. Kayak akhirnya ya udah saya salahnya ibu dan anak, dan mama saya juga kayak gitu loh Bu. Jadi kayak sama-sama terbuka akhirnya. Cuma akhirnya tadi apa sih? Karena ini tadi kan kejadian itu tadi itu apakah berdampak gitu loh ke rasanya Mbak Thalia lebih nyaman ke sepupu jadi malas pulang ke rumah? Lah semenjak itu sama-sama terbuka, mama saya itu akhirnya ngasih saya itu kenyamanan lebih gitu loh Bu. Setelah kejadian juru kunci itu tadi. Sama satu kejadian waktu saya di SMK itu, akhirnya mama saya itu ngasih perhatian yang lebih, kayak mungkin untuk kasih sayang yang selayaknya ibu dan anak, mungkin mama saya itu masih belum bisa ngasih yang kayak harus quality time, harus gitu, mungkin mama saya masih belum bisa itu. Cuma mungkin mama saya itu selalu mendukung apa yang saya mau, kayak misal saya main, saya berkegiatan di luar, saya ikut lomba-lomba, mama saya itu cuma mungkin ngebantu secara finansial aja. Cuma kasih saya masih belum Bu. Tapi pada akhirnya di perkuliahan ini saya itu ngerasain secara mama saya sayang banget Bu, sampai waktu awal-awal PPKMB saya tuh sampai kayak kaget gitu, kayak oh ternyata kalau misal saya jauh sama mamanya itu juga nggak bisa gitu loh Bu. Kayak kalau misal deket sama mama saya, waktu deket sama mama saya emang saya tuh agak sedikit kesiksa, cuma ternyata kalau jauh pun
ternyata saya tuh lebih gak bisa gitu loh Bu. Nah karena saya selama berkuliah jarang ketemu sama mama saya, jadi mama saya tuh setiap saya pulang tuh mama saya tuh selalu ngasih perhatian lebih gitu Bu. Kayak biasanya kalau yang nyiapin makan, nyiapin apa itu kan pasti ART kan Bu. Nah itu kan enggak Bu, kayak mama saya kayak setiap setiap bangun tidur saya tuh cuma dibangunin, cuma disuruh buat minum jus. Kalau kayak gitu saya tuh cuma disuruh makan, didulang gitu loh, didulang makanan kesukaan saya. Terus saya tuh dibebasin buat main, buat apa aja gitu loh. Nah tapi dari itu tadi akhirnya efek sampingnya itu ke saya karena sama sepupu saya. Nah sepupu saya itu tipe orang yang kayak bukan perhitungan ya, semua dihitungkan ya, perhitungan ya begini. Nah kalau soal makanan, mama saya itu jor-joran gitu loh Bu, kayak wis kamu mau apa wis beli kamu makan no kalau di rumah aku. Lah saya tuh juga anak yang lauknya itu nggak bisa satu gitu loh Bu. Kalau mama saya kan kalau tentang makanan kan lauk 3 lauk itu serah kamu gitu Bu. Jadinya waktu saya kesini ke sepupu saya awal-awal itu fine aja Bu, tapi akhirnya kayak omongan sepupu saya itu akhirnya itu lama-lama nggak enak gitu loh Bu. Saya tuh nggak suka kalau orang kalau makanan itu buru-buru kayak pelit gitu loh Bu. Makanan enak tuh dari itu pelit, jadi tuh saya tuh kadang nggak terima gitu loh Bu. Kayak apa sih, mamaku tuh nggak pernah loh melakukan aku untuk membatasi aku tuh untuk memilih makanan. Mamaku tuh membebasin aku loh. Kok aku dapat melakukan kayak gini dari kamu, loh, dari mbakku sendiri. Aku tuh nggak suka, aku tuh nggak bisa lebih giniin. Sampai akhirnya aku tuh cerita gitu Bu ke mama saya, kayak ma aku loh di rumahnya mbak lo apa namanya makan kayak gini salah, gak makan salah, apa namanya salah ambil lauk aja dimarahin gini. Ya akhirnya aku milih buat gak makan aku milih makan di luar daripada makan di rumah mbak. Aku memilih untuk bilang diet daripada aku harus makan di kono, soalnya aku paling nggak suka kan Bu kalau makan itu dalam kondisi sakit hati ya kan. Akhirnya mama saya itu lebih ngefasilitasi, kayak setiap saya pulang mama saya itu selalu kayak misalnya saya pengen masak gitu, mama saya itu selalu nyediain kayak masakan yang pengen saya masak apa sih gitu. Terus habis itu kayak misal minggu kemarin gitu ya Bu ya, ini yang paling dekat saya kan saya kemarin kan cuma balik 1 hari aja kan Bu di rumah itu. Terus mama saya itu masak dadar jagung sama kangkung, terus kan disuapin kan Bu. Terus aku bilang kan ke mama saya, loh dadar jagung kyo enak malah kayak bayam mak. Terus mbakku mamaku tuh kayak bilang, loh kemarin mama masak bayam kemarin loh mama loh apa namanya nangis, selalu aku nangis. Ya mama kepikiran naik kayak naik mama kayak kepikiran naik mama makan apa ya. Terus juga kayak saya merasa saya tuh sakit hati banget gitu loh, kayak sebelum mama saya tuh gak terima kalau saya tuh diperlakukan kayak gitu sama orang lain. Tapi karena ini keluarga dan mama saya tuh gak pengen ada pertengkaran, jadi mama saya tuh milih untuk kayak ya wes ayo habis ini kamu ngekos aja, kamu hidup PPO daripada kamu digituin terus. Jadi tuh rasa saya tuh seneng akhirnya rasa sayang yang saya cari-cari dari dulu itu baru saya dapat pada sekarang gitu. Tapi saya tambah diperlakukan nggak oke sama orang lain. Makanya saya tuh kadang kayak sekarang itu kebanyakan kayak capek duluan gitu loh Bu. Saya tuh sekarang tuh sering-sering nyari tempat, maksudnya sering-sering nyari
sesuatu yang buat saya nyaman duluan gitu loh Bu. Karena saya tuh nggak mau merubah apa yang mama saya kasih ke saya gitu loh. Terus misal apa, misal saya terus-terusan, saya takut Bu kalau saya terus-terusan kayak curhat ke mama saya, takutnya mama saya itu berubah lagi. Saya tuh takut rasa kasih sayang yang dikasih mama saya sekarang itu bakal hilang gitu loh Bu. Jadi sekarang tuh saya tuh memilih untuk kayak memilih nyari zona aman aja buat ngerasa nyaman aja, terus buat pelan-pelan nyelesain masalah-masalah sendiri daripada saya tuh harus kayak mengganggu mama saya gitu loh Bu. Gitu sih Bu. Oke, jadi tadi setelah Mbak Thalia dapat respon yang Mbak Thalia inginkan dari mama, malah Mbak Thalia diperlakukan nggak enak lagi sama sepupunya Mbak Thalia. Tapi pada akhirnya saya tuh sadar gitu loh Bu, kita tuh nggak bisa memaksakan apa yang kita inginkan ke orang lain. Kayak kita nggak bisa maksain orang lain tuh harus memperlakukan kita tuh harus gimana gitu kan. Jadi saya ya udah, saya kayak nanggapin cuma kayak oh iya gitu aja, kayak nyari amannya aja. Kalau misal emang beliau tetap mempersalahkan tentang makanan, ya saya nyari solusi sendiri aja, cari makan di luar. Terus emang kalau emang disuruh paksa tetap makan di rumah, ya saya makan gitu sih Bu. Dan tapi untungnya kayak di tengah-tengah kehidupan ini itu masih saya kira itu nggak ada orang yang mau berpihak ke saya ketika saya cerita tentang masalah kayak misal saya sama mbak sepupu saya ini loh Bu. Saya pikir tuh nggak bakal ada yang berpihak gitu loh Bu. Nah saya tuh punya seseorang yang bisa dibilang teman, bisa dibilang sahabat, bisa dibilang lebih dari itu. Kayak waktu saya dengar respon dia pertama itu, saya tuh kayak sumpah, kamu tuh maksudnya dia tuh tahu Bu, saya tuh butuh sosok ayah itu, dia tuh tahu Bu. Makanya kayak waktu dia tahu kalau aku disakitin sama orang lain, kayak yang buat saya kayak ya Allah, aku masih punya duit hari ini, ya Allah masih duit hari ini, kayak semoga apa masih tak lakukan, aku gak menyakiti dia gitu loh Bu. Karena itu belum berhasil sampai kayak bilang gitu loh Bu, kayak ojo sampai aku buat teman ambek mbakmu iku lek iso nang awakmu lamun tuwa-tuwa kono gak usah kon nus bahiku dolorku baik apa. Itu bener-bener bela saya gitu loh Bu, sampai segitu ya Bu. Dan gak hanya sekali tentang mbak ini aja sih Bu. Waktu saya dekat sama seseorang pun juga menurutku nggak baik dan menurutku itu dia nyakitin si temanku ini, kayak dia juga yang kayak di anaknya di gini gitu loh Bu. Jadi saya alhamdulillah saya tuh sekarang tuh sudah lumayan kayak menemukan orang-orang yang kayak yang inti yang benar sayang sama saya tuh, saya tuh hanya ngerti gitu loh. Makanya saya tuh tahu gitu loh, semua tuh hanya soal waktu. Berarti si ini tuh tahu semua masalah Mbak Thalia ya, termasuk yang dulu masalah sama mama juga? Enggak tahu, cuma ya yang mbak saya ini. Karena saya juga bukan tipe orang yang bercerita, karena enggak tahu di pikiran saya tuh gini, semua orang tuh punya masalah, gimana caranya aja kita nyelesain masalahnya, dan pinter-pinter gimana kita menyembunyikan masalah itu kan. Jadi selagi saya masih bisa menyembunyikan, selagi saya masih bisa bertahan untuk ya ngerasa oke, ya saya nggak cerita gitu Bu. Walaupun ya sebenarnya kalau semisal kalau lagi sendiri, kalau sedih gitu, akhirnya saya itu selalu nggak tahu ya Bu, tangan saya sakit hatinya tuh sampai bener-bener ke tangan gitu loh Bu, sampai kayak enggak, kalau gemeter enggak ya Bu, cuma kayak sakitnya tuh sampai ke tangan gitu loh Bu, kalau untuk ingat-ingat flashback lagi ke masa lalu gitu Bu. Kalau dari ceritanya Mbak Thalia tadi,
respon mama itu ketika Mbak Thalia digitukan sama sepupu itu apa? Kayak pembelaan ke Mbak Thalia? Nangis ibu, dia tuh hanya bisa nangis bu. Mama saya itu sudah beberapa kali nangis, enggak beberapa kali ya, mungkin 2 kali ini ya bukan. Rasa shock saya yang kayak, ya mama kok bisa kayak gini, bisa aku seperti ini sama aku loh, bisa loh gitu loh bu. Kayak waktu itu pernah kita liburan keluarga, lah mama saya itu nggak pernah tahu guyonan saya sama sepupu saya. Nah tiba-tiba mama saya itu nangis bu, lah saya tuh nggak tahu kenapa nangisnya kan. Saya dibilangin lah sama bude saya, mama aku nangis. Nah apa oma, saya itu manggil bude saya itu mama juga. Lah kok mama nangis? Nah, sebariku katanya, ya soalnya tadi kedengaran masmu guyoni kamu kayak ngono, tadi mama gak terima, akhirnya tak samperin lah mama aku. Kenapa mama nangis mah? Ya omongannya mama gak seneng, lah anak mama aku dibunuh, omongan itu gak pantas. Terus akhirnya ya aku menangin mamaku kayak ya terus biasa malah mas ngomong kayak gitu terus biasa. Iku sing sampai tahun sih lebih parah tambah. Mamaku gak terima, mamaku denger karena mama gak usah ngomong mama denger ini sakit hati nih. Dari kayak ya Allah mamaku lebih sayang loh di aku gitu tuh. Suka Tapi mama nggak itu ya, kayak konfrontasi langsung ke sepupu? Enggak, karena saya yang meminta untuk kayak udah mah gak usah ngomong apapun gitu. Kayak apa sih biar kok tambah, menurut saya ini kalau tambah berubah semuanya kan tambah gak enak semua kan bu. Apalagi ini tuh bukan saudara yang jauh tapi saudara ya keluarga besar yang inti gitu loh bu. Nah, dengan perubahan yang sekarang itu saya tuh seneng gitu, tapi cuma nggak tahu ya bu, sampai sekarang saya tuh nggak bisa ngehilangin rasa sakit yang masih ada dari masa lalu gitu loh. Ya masih, kalau misal disuruh cerita lagi selalu nangis, selalu diingat selalu sakit hati gitu. Wajar. Karena kan mungkin dulu Mbak Thalia saking sakit hatinya mungkin jadi masih terbawa sampai sekarang. Nah kalau Mbak Thalia sendiri pernah nggak vokal ke Mbak Mas sepupunya Mbak Thalia? Enggak sih bu, karena saya ya itu saya selalu memilih untuk kayak ya udah biarin, itu semua itu pasti ada hukum karmanya. Karena dan saya nggak tahu berlaku apa yang pernah terjadi sama mereka di masa lalu akhirnya mereka bisa sampai sekarang kayak gitu. Sekarang saya itu cuma pertahanin apa yang bisa saya pertahanin. Mungkin saya itu lebih dekat, maksudnya lebih dekat sama teman-teman daripada sama keluarga kan bu. Walaupun mama saya sudah kayak gitu ya bu, tapi rasa takut kehilangan untuk orang sekitar saya yang menurut saya sudah saya sayang itu lebih takut. Yang saya sekarang itu lebih takut kehilangan daripada harus kayak itu lebih takut kehilangan daripada saya tuh harus kayak mempertahankan hal yang gak jelas gitu loh. Kayak misal kalau nggak bisa dipertahankan ya udah bye gitu aja gitu. Lebih takut kehilangan, gak tahu ya bu. Tapi kalau misal saya kehilangan teman itu tuh rasa yang paling saya takutin gitu loh bu. Kayak nggak tahu aku kayak apa wes aku lapor kok kehilangan temanku ojo lah. Maksud itu apalagi kalau misal nggak ada masalah besar banget gitu loh bu. Karena beberapa tahun ini saya sudah misalnya sempat cut off teman saya yang dari kecil karena perilakunya dia yang tetap untuk terus-terusan nggak bisa berubah untuk menganggap saya ini saingan gitu loh. Nggak tahu, tapi dari situ saya kayak oke, nggak keputusan yang baik gitu. Berarti untuk sekarang hubungan Mbak Thalia sama mama, kakak dan adik itu sudah jauh lebih better ya daripada yang dulu. Iya, jauh lebih better. Tapi tetap
adik saya. Oh, adiknya masih Dari saya. Gitu. Tapi saya akhirnya kayak ya udah emang dia pantas karena mungkin anak bontot ya, dia anak terakhir, kayak mungkin ya nggak apa, walaupun sebenarnya saya juga masih butuh itu ya apa, tapi akhirnya Allah ngasih mungkin aku dari kecil nggak kasih sayang lebih, cuma akhirnya mungkin Allah itu ngasihnya itu di jalan yang lain gitu. Mungkin saya nanti di jalannya bisa ngasih jadi peta dunia adik saya, jadi jalan untuk menuju suksesnya adik saya insya Allah yes. Berarti sekarang Mbak Talia sudah lebih apa ya, legowo lah mungkin. Walaupun mungkin masih kerasa nih saya masih condong ke adik, tapi seenggaknya sekarang mama sudah lebih peduli, kakak juga sudah lebih better lah daripada dulu. Iya. Karena kan sesi konseling ini kan nggak mungkin toh Mbak kalau misalkan berjalan cuma satu pertemuan aja, tapi berhubung kontrak kita yang pada pertemuan kali ini sudah terlewat 45 menit, kita bisa cukupkan dulu sampai di sini. Apabila mungkin nanti Mbak Talia butuh sesi konseling lagi, bisa sekali untuk menghubungi saya, chat saya, oh ibu saya butuh sesi konseling lagi. Terima kasih buat Mbak Talia karena hari ini sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini dan meluapkan semua ceritanya Mbak Talia. Saya harap kedepannya hubungan Mbak Talia dengan keluarga jadi lebih baik lagi. Mbak Talia lebih happy sama keluarga, lebih dekat juga sama mama, kakak, dan adik. Terima kasih sekali Mbak Talia atas waktunya, sudah repot-repot datang walaupun capek tadi ya main sama temennya tadi ya. Terima kasih ya Ibu sudah mendengarkan. Saya harap cerita yang saya ceritakan ini tidak tersebarluaskan ke satupun orang ya. Oke, aman sekali Mbak Talia, rahasianya aman bersama saya. Kalau gitu kita akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.